Setelah Xiaoyan membawa Ziyan kembali ke pavilion bintang jatuh, aliansi Tianfu melancarkan serangan balasan ke Aula Jiwa dan menghancurkan salah satu istana jiwa mereka. Saat membersihkan medan perang, Xiaoyan menemukan segumpal asal-usul jiwa di bawah reruntuhan bangunan yang hancur. Setelah menyerap kekuatan murni itu, tingkat kekuatan jiwanya langsung menembus hingga tingkat puncak. Hari-hari berikutnya relatif tenang. Semua kekuatan besar di wilayah tengah menunggu satu momen yang sama, turunnya api teratai pemurni iblis. Saat Xiaoyan sedang berkultivasi tertutup, ia tiba-tiba membuka mata. Di langit barat, 2 bulan berlalu. Tak lama kemudian, 9 bintang cemerlang tersusun lurus di langit. Saat formasi 9 bintang sejajar terbentuk, energi langit dan bumi bergolak hebat. Kabut aneh merembes keluar dari kehampaan, seolah seluruh dunia mengaum seperti pasang surut lautan. Ini adalah tanda turunnya api teratai pemurni iblis. Xiaoyan berdiri, menatap fenomena langit itu. Ia tahu, waktunya telah tiba. Tak lama kemudian, sejumlah sosok kuat muncul. Yao Lao, tetua agung menara alkimia kecil, leluhur Huo Yun, 2 peri Qinghua dari sekte bunga, dan para ahli puncak lainnya. Semua sepakat segera berangkat merebut api iblis. Seluruh wilayah tengah pun bergolak. Pasukan dari berbagai sekte melintasi langit bagai awan gelap. Tujuan mereka satu, lokasi turunnya api teratai pemurni iblis. Semakin dekat ke lokasi, suhu udara melonjak drastis. Cahaya menyilaukan seperti matahari kedua terbit dari permukaan bumi. Panas mengerikan ini bahkan membuat para douzun bintang 6 sulit menahan diri. Hanya dari panas sisa saja sudah sedemikian mengerikan, menandakan betapa menakutkannya kekuatan api teratai pemurni iblis. Setelah sekitar 20 menit melesat dengan kecepatan penuh, rombongan Xiaoyan akhirnya tiba. Namun pemandangan di depan mata membuat semua orang terhenyak. Pegunungan hijau yang beberapa hari lalu masih subur, kini lenyap tanpa jejak. Digantikan oleh padang pasir putih susu yang mati. Panas membubung dari pasir, membuat ruang dalam radius ribuan li tampak terdistorsi. Yao Lao menatap gurun hasil pembakaran itu dengan wajah penuh keterkejutan. Xiaoyan segera mengerahkan api untuk melindungi semua orang dari panas, lalu menatap retakan ruang raksasa di kejauhan. Dari celah itu, terus mengalir cahaya putih susu, sisa panas api iblis. Tubuh aslinya jelas masih tersembunyi jauh di dalam ruang. Xiaoyan paham prinsip burung yang menonjol akan ditembak lebih dulu. Bagian dalam retakan itu pasti penuh bahaya. Masuk gegabah sama saja mencari mati. Ia memberi isyarat agar semua menahan diri. Tak lama, suara angin dari segala arah terdengar. Para ahli dari berbagai kekuatan berhenti di tepi gurun. Tak seorang pun berani melangkah masuk. Tiba-tiba, ruang di atas gurun bergetar aneh. Kabut hitam pekat menyembur keluar, menyelimuti seluruh area dengan aura dingin mencekam. 3 sosok muncul dari kabut itu. Yang di tengah mengenakan jubah hitam polos, berwajah biasa seperti petani desa. Dialah penguasa Aula Jiwa, tokoh paling ditakuti di wilayah tengah. Namanya dibangun dari lautan darah para ahli. Bahkan menara alkimia pun enggan memprovokasinya secara terbuka. Di belakangnya berdiri klan jiwa, dan kekuatannya sendiri juga mengerikan. Dulu, dalam satu malam, ia pernah membantai puluhan sekte di wilayah tengah. 5 ahli puncak Douseng bintang 2 tewas di tangannya. Sejak malam berdarah itu, nama Aula Jiwa mengguncang wilayah tengah. Tatapannya kini tenang bagai biksu tua, seolah hinaan, kebencian, dan ketakutan dunia tak berarti apa-apa baginya. Xiaoyan menyipitkan mata. Gelombang jiwa orang itu identik dengan sosok misterius yang pernah ia temui saat jiwanya mengembara. Penguasa Aula Jiwa menoleh,
melirik Xiaoyan dengan dingin. Berkomentar merendahkan bahwa meski klan Xiao telah merosot, masih bisa melahirkan pewaris berbakat. Wakil penguasa Aula Jiwa menjelaskan bahwa Xiaoyan licik dan selalu lolos dari pengepungan. Penguasa Aula Jiwa hanya menyebut Xiaoyan sebagai Xiao Xuan berikutnya. Pria muda di samping mereka akhirnya mengangkat kepala. Wajahnya sekitar 30 tahun, ekspresinya dingin seperti air mati, dengan sepasang mata hitam pekat tanpa putih mata. Dialah Hun Feng, jenius generasi muda klan Jiwa. Hun Feng sekali lirikan saja mampu menembus rahasia Xiaoyan. Ia memiliki 5 api surgawi, mempraktikkan teknik kuno Fenjue, dan mampu menaklukkan api liar berkat keunggulan teknik itu. Ia mengakui kemampuan Xiaoyan, namun yakin bisa membunuhnya. Mereka bertiga sepakat menunggu hingga api teratai pemurni iblis melemah saat menghancurkan segel ruang. Lalu baru turun tangan merebutnya. Tekanan psikologis menyelimuti semua pihak. Zian bahkan berdiri di depan Xiaoyan, siap melindunginya. Tiba-tiba, tawa keras terdengar. Rombongan pelanian tiba, dipimpin oleh Huo Xuan. Ia mengaku telah menaklukkan api peringkat ke-6. Tak lama, klan Gu juga muncul. Di antara mereka ada Sun Er, Gu Qingyang, dan tetua tersembunyi Gu Nanhai. Kini, Xiaoyan telah menjadi Douseng Bintang 2, cukup layak berdiri sejajar dengan Sun Er dari klan Gu. Gu Nanhai menjelaskan, klan Gu tidak berniat merebut api teratai pemurni iblis. Tujuan mereka hanya menghalangi klan Jiwa. Segel ruang itu dibuat oleh Jinglian Yaoseng dan memiliki kemampuan memperbaiki diri. Klan Jiwa menunggu api iblis melemah sebelum bergerak. Kemudian, klan Yao, klan alkimia, tiba. Tetua mereka, Yao Wangui, adalah orang yang dulu mengusir Yao Lao dari klan. Amarah lama pun meledak. Murid Yao Lao, Xiaoyan, menghina jenius klan Yao, Yao Tian. Yao Tian menyerang dengan kekuatan jiwa, tapi dihancurkan Xiaoyan dengan satu genggaman. Xiaoyan membalas dengan segel jiwa raksasa tingkat-tingkatan kekuatan jiwa puncak, menampar Yao Tian di depan umum, penghinaan besar bagi klan kuno. Pertarungan hampir pecah, tapi Zian maju. Dengan tubuh naga Tai Su Gulong, ia memukul mundur Yao Wangui, Douseng Bintang 4. Akhirnya, di bawah tekanan klan Gu dan kekuatan Zian, klan Yao terpaksa mundur dengan wajah muram, meninggalkan ancaman dingin.